Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Nur Aisyah Ramadantia sebagai ketua akan melakukan presentasi tentang perencanaan kewirausahaan yang beranggotakan Fuji Ayu, Rifda Fadila, saya sendiri Aura Nur Aisyah, Ifada, Fitri Afifa, Nur Aini Putri, dan Siti Nur Ajijah Agisna. Pertama, dalam perencanaan kewirausahaan ini, bisnis apa sih yang akan kita jalankan untuk kedepannya? Nah, di sini kami memilih untuk berbisnis dalam bidang kuliner karena bisnis dalam bidang kuliner ini, terutama dalam makanan, merupakan salah satu bisnis yang berkembang pesat dan memiliki potensi berkembang yang cukup besar. Selanjutnya apa sih yang akan kita jual? Kita akan menjual odading. Odading merupakan panganan berbahan tepung yang digoreng berbentuk kotak mengembung dan rasanya manis, atau yang biasa kita sebut dengan roti bantal. Namun kita tidak akan menjual odading yang seperti biasanya, karena bentuknya juga akan berbeda, aneka topping yang banyak juga seperti green tea, coklat, tiramisu, terus pengemasan yang menarik, dan juga sudah pasti kebersihannya yang terjaga. Untuk target pasar sih kita memilih untuk semua kalangan, bisa untuk orang tua, kalangan kaula muda, dan juga anak-anak, tapi kita lebih mengedepankan untuk kaula muda karena pertama dengan aneka rasa topping yang berbeda-beda juga, dan juga pengemasannya yang menarik. Lalu kayak kenapa sih kita memilih usaha ini? Karena pertama ini merupakan bisnis makanan di mana usaha kuliner cukup menjanjikan untuk di zaman era digital ini, dan juga dengan adanya bantuan sosial media memudahkan penjualan pada teknis promosinya. Terus modal juga terjangkau karena untuk bahan-bahannya dibilang cukup kecil sih biaya produksinya. Terus sumber daya bahan bakunya juga mudah sekali ditemukan di toko-toko roti atau toko-toko kue gitu. Terus keterbatasan produk karena produk yang kami rencanakan masih dalam kategori jarang sehingga daya saing pasarnya juga tidak terlalu besar. Dan ini juga merupakan terobosan terbaru karena dengan sesuatu yang baru dan jarang di pasaran membuat rasa penasaran konsumen juga pasti akan meningkat. Dan di mana sih kita akan produksi dan menjual produk tersebut? Kita akan menjual produk itu di rumah karena kita melakukan promosi via media sosial dan melakukan penjualnya itu menggunakan sistem pre-order. Jadi karena ini merupakan suatu bisnis yang baru pula, jadi kita untuk saat ini masih berjualan via media sosial saja. Bagaimana sih cara kita menjual produk tersebut? Kita melakukannya dengan cara sistem pre-order, di mana pembeli harus memesan terlebih dahulu setelah barangnya ready, lalu kita mengantarkan barang tersebut kepada pembeli, dan pembelinya baru membayar setelah barangnya sampai. Dan dari situ pula kita memiliki keuntungan. Pertama, mengetahui jumlah produk yang harus diproduksi. Terus juga kita tidak perlu menyetok barang sehingga tidak menanggung kerugian akibat barang yang tidak laku. Dan yang terakhir, kapan sih kita akan menjual produk tersebut? Kita akan menjual produk tersebut sekitar 1-2 minggu lagi. Lalu apa sih kekuatan dalam usaha ini? Pertama, ini merupakan cemilan yang berbeda. Produk dapat diterima hampir di setiap kalangan. Terus bahan produksi juga yang terjangkau. Banyak kalangan yang menyukai makanan relatif manis, memiliki potensi keuntungan. Terus kuliner juga tidak pernah lepas dari pandangan konsumen, daya saing produksi yang masih minim, dan juga harganya yang terjangkau. Terus selain ada kelebihan, pasti juga ada kekurangannya. Apa sih kekurangan dalam bisnis ini? Pertama, daya saing dalam usaha kuliner ini cukup besar juga. Terus barang yang tidak selalu ready stock, dan pasti ada ketidakpuasan konsumen terhadap sistem PO ini. Pasti keuntungan dari membuka bisnis ini, pertama karena sedang viralnya odading Mang Oleh. Jadi banyak orang yang tadinya tidak tahu apa itu odading, mereka mencari-cari odading ini dan ingin mencobanya. Dan juga kita memiliki inovasi produk yang baru, nggak hanya menjual odading biasa, tapi kita memiliki topping yang berbagai macam rasa. Apa sih ancaman yang akan datang bila kita membuka usaha bisnis ini? Pertama, mungkin akan adanya pesaing yang membuka usaha yang sama persis seperti kita, dan mungkin jika harga bahan baku yang tiba-tiba naik akan
pasti berpengaruh pada produksi. Dan yang terakhir ada studi kelayakan. Yang pertama, tahap penemuan ide. Pertama, karena odading ini sedang viral di media sosial, sehingga banyak orang yang penasaran dan ingin mencoba. Cemilan ini juga bisa dikenal dengan sebutan kue bantal. Terus tahapan penelitian usaha menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95%-nya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Terus pada tahap evaluasi, odading yang akan kita jual tentunya akan berbeda dengan odading pada umumnya. Perbedaannya terdapat pada segi varian rasa serta pengemasan yang lebih kekinian. Terus tahap pengurutan usulan yang layak. Penjualan odading dengan sistem PO merupakan tahapan awal yang tepat untuk memulai bisnis ini, karena dengan PO perputaran uang lebih cepat. Dan tahap perencanaan pelaksanaan. Pada tahap ini meliputi pemilihan produk dulu, selanjutnya pembuatan tabel, terus mengurus keuangan, terus tahapan produksinya, lalu pemasaran. Dan tahap pelaksanaannya setelah semua persiapan selesai, maka tahap selanjutnya yaitu merealisasikan pelaksanaannya. Nah, ini merupakan statistik konsumsi pangan pada tahun 2018. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.